Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Amanda, mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara kepada salah satu UMKM dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar kewirausahaan. Tujuan dari wawancara saya di sini adalah untuk melihat bagaimana proses pemasaran, bagaimana strategi pemasaran, serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM. Nah, di sini saya sudah berdiri di depan mie ayam bakso Masdo. Baik, langsung saja kita kepada pemilik tokonya, yaitu Bapak Kelik atau Masdo. Baik Bapak, langsung saja kita masuk kepada sesi wawancara. Yang pertama, boleh Bapak perkenalkan nama usaha Bapak dan di bidang apa usaha Bapak? Iya, usaha kita namanya Warung Bakso. Jadi kita pakai merek namanya Pangsit Masdul. Oh, Pangsit Masdo. Jadi awal usahanya kita ini sebenarnya usaha keluarga. Jadi melanjutkan dari orang tua dulu. Kalau boleh tahu, tahun berdirinya itu tahun berapa ya Pak? Kalau usaha ini kita rintis itu dari tahun 99, tapi kita buka usaha warung di sini mulai dari tahun 2008. Oke. Kalau untuk jumlah karyawan saat ini, jumlah karyawannya udah berapa orang Pak? Kita menyesuaikan situasi kondisi karena kondisinya sekarang tidak memungkinkan memakai karyawan. Jadi cuman yang bekerja di sini suami istri, owner. Oh, ownernya berarti Iya. ya Pak. Oke, selanjutnya itu yang melatar belakangi Bapak untuk mendirikan usaha ini apa tuh Pak? Nah ini tadi kita dulu kan bingung mau cari kerja apa. Tapi kemudian kita tarik dasar lagi, kita mau yang namanya hidup, kita harus memenuhi kebutuhan hidup. Oh iya. Kemudian kita melanjutkan usaha keluarga. Baliklah kita ke dasar lagi, itu usaha dagang mie ayam bakso. Oh betul. Kalau awal mulanya usaha ini kan gimana tadi Pak? Butuh modal. Oh, butuh modal. Dan selanjutnya itu motivasi utama Bapak untuk menjadi seorang wirausaha apa ya Pak? Nah, jadi dengan kita berusahanya dulu untuk cari kerja, kita bingung. Sementara kita waktu lajang, oke lah. Kemudian setelah berkeluarga, tentu kita harus memenuhi kebutuhan keluarga. Saya sebagai kepala rumah tangga berinisiatif harus berwirausaha untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, kembali ke dasar usaha kami lagi, usaha keluarga, yaitu mie ayam bakso. Selanjutnya itu apa sih peluang Bapak, peluang yang Bapak temui sehingga Bapak mendirikan usaha ini di Jalan Gajah 3 ini Pak? Nah, itu. Dulu itu belum ada usaha bakso atau mie ayam di wilayah ini. Makanya ketika saya menempati daerah sini dulu, saya langsung inisiatif. Kayaknya di sini ada peluang. Karena waktu itu yang usaha memang sedikit dan orang butuh juga makanan cemilan. Boleh dikatakan kalau saat itu bakso cemilan, tapi kalau mie ayam itu mengenyangkan. Ya Allah. Kalau untuk kebutuhan masyarakat yang ingin dipenuhi dengan melalui usaha mie ayam bakso ini apa ya Pak? Oh, sebenarnya sih bukan kebutuhan masyarakat ya. Di sini konteksnya kepada makanan selingan. Karena kalau makanan kebutuhan pokok masyarakat atau warga tentu nasi yang utama. Iya. Jadi makanan selingan. Oh, makanan selingan. Terus kalau untuk modal awal usaha Bapak ini berapa itu Pak? Perkiraan? Dulu modal usahanya lebih kurang 5 juta. 5 juta. Oh, baik. Terus bagaimana cara Bapak melalui usaha ini mengelola keuangan usaha yang telah Bapak dirikan ini? Kita usahanya bukan usaha secara detail ya, cuma Ya. usahanya yang penting ada modal berangkat ke pasar belanja, kemudian tiba di rumah kita olah, kita dagangkan lagi. Oh, baik. Selanjutnya itu apa sih strategi pemasaran yang Bapak gunakan supaya usaha Bapak ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keuntungan? Nah, ini. Kalau untuk masalah strategi, dulunya kita kan keliling.
Ya. Jadi dengan keliling itu kita memperkenalkan diri kepada masyarakat sekitar bahwasanya ini loh kita punya usaha ada mie ayam sama bakso yang kita akan dagang di seputaran sekitar sini dan kita akan menetap di wilayah Gajah Tiga, demikian. Oh gitu. Apakah ini saat pemasaran ini Bapak pernah menggunakan medsos atau marketplace atau e-commerce gitu Pak? Oh enggak ada, sementara ini kita masih alami aja, otodidak aja, perkenalan melalui dari mulut ke mulut aja. Oh gitu. Baik. Kalau untuk kendala terbesar yang pernah Bapak hadapi selama berusaha ini Pak, apa? Nah, kalau kendala terbesar yaitu pas waktu terjadi COVID-19. Jadi COVID itu ditetapkan oleh pemerintah masuk ke Indonesia bulan Maret, ditetapkan pemerintah bulan Maret di Kota Padang. Kemudian sejalan dengan itu ada pembatasan-pembatasan pergerakan masyarakat. Nah, saat itulah kami mengalami penurunan. Itu tantangan terberat saat itu. Bukan hanya sisa melalui marketingnya, termasuk juga kita belanja ke pasar. Di pasar pun juga susah belanjanya. Ya. Terus bagaimana cara Bapak menghadapi kendala tersebut Pak? Nah, tentu pengalaman kita pakai itu kesabaran. Ya, Yang penting kita tetap continue, konsekuen, kemudian kita tetap rutinitas kita tetap kita jaga, kemudian kejujuran usaha juga kita tetap pertahankan, yaitu dengan cara menjaga kualitas. Oke baik. Melalui tantangan tadi, apa nih inovasi yang Bapak lakukan supaya usaha Bapak nih tetap berjalan dengan lancar gitu Pak? Kalau masalah inovasi, mungkin untuk sementara ini kita balik ke dasar lagi. Kalau dahulu sebelum moneter itu kita sebelum COVID itu kita memang ada inovasi. Kita tambah dengan menu makanan yang sejalan. Contohnya dengan membuat mie kue tiaw, nasi goreng, mie rebus. Juga kita bikin pecel ayam, pecel lele, bihun goreng. Itu kita jalankan semua untuk memenuhi orang yang belanja. Karena saat itu orang tuh belanja dia kepingin selera yang berbeda. Makanya kita munculkan inovasi itu. Tapi dengan adanya Corona kemarin, kita kelimpungan masalah modal, kemudian berputarnya masyarakat, berputarnya mahasiswa di sekitar wilayah Gajah ini atau Tampur UNP ini, akhirnya kita kembali ke dasar. Yang penting saat ini konsepnya adalah bertahan hidup, yang penting jangan sampai kita nganggur. Oh iya, baik Pak. Untuk ini saran Bapak untuk mahasiswa yang ingin memulai usaha apa Pak? Untuk memulai usaha, kalau bagi mahasiswa, ya saya sarankan satu, membaca peluang, kemudian yang kedua, memperhatikan lingkungan, yang ketiga, juga melihat kebutuhan lingkungan yang akan kita tempati, kemudian yang keempat, jangan melanggar hukum. Nah, baik. Terima kasih ya Bapak. Mungkin hanya itu wawancara dari saya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan kalau usaha mie ayam bakso Mas Dul ini itu menghadapi berbagai tantangan. Misalnya itu pas COVID. Dan biasanya banyak menu yang sudah ditetapkan, namun pas COVID itu mungkin selera masyarakat menurun ataupun daya beli masyarakat itu menurun sehingga toko mie ayam bakso ini menjadi lebih didasarkan aja menjadi mie ayam dan pangsit. Balik ke dasar. Ya, kembali ke dasar lagi. Baik Bapak, saya Dea Amanda. Mungkin itu sekian wawancara dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Saya pamit undur diri. Terima kasih Bapak.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha UMKM mie ayam dan bakso Mas Dul, dapat kita analisis menggunakan berbagai teori kewirausahaan, seperti karakteristik wirausaha, di mana pelaku usaha ini atau pemilik memiliki karakteristik seorang wirausaha seperti mandiri, bekerja keras, dan bertanggung jawab. Nah, hal ini dapat kita lihat dari keputusan beliau untuk melanjutkan usaha keluarga, meskipun itu berada dalam masa pandemi COVID, meskipun kondisinya sangat sulit. Nah, selanjutnya itu ada seperti kreativitas dan inovasi. Nah, dalam aspek kreativitas dan inovasi, pelaku usaha ini pernah melakukan pengembangan menu dengan menambah berbagai menu seperti mie ketiau, nasi goreng, pecel ayam, hingga pecel lele. Nah, hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan makanan dengan selera konsumen. Nah, namun karena pandemi COVID tadi, usaha ini kembali diluruskan pada menu utama, yaitu hanya pada mie ayam dan bakso. Nah, selanjutnya itu ada pengambilan risiko. Nah, pelaku usaha yang berani untuk mengambil risiko dengan membuat usaha dan lokasi yang saat itu belum banyak orang yang menjual mie ayam dan bakso. Selain itu, keputusan untuk tetap bertahan saat pandemi juga merupakan nilai tambah dalam menghadapi risiko usaha. Nah, dalam identifikasi peluang usaha, ini diidentifikasi dengan baik, yaitu melihat bahwa di wilayah tersebut belum banyak orang yang menjual mie ayam dan bakso. Nah, hal ini juga menjadi keunggulan awal yang menarik perhatian masyarakat sekitar dalam membutuhkan variasi makanan. Nah, itu selanjutnya ada strategi pemasaran. Nah, pada strategi pemasaran yang digunakan masih sederhana, yaitu dengan cara keliling dan menginformasikan dari mulut ke mulut. Nah, meskipun belum memanfaatkan media sosial atau cara yang efektif pada awal usaha, karena itu membangun kedekatan dengan banyak pelanggan. Nah, selanjutnya itu ada keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif usaha ini terletak pada konsistensi kualitas, kejujuran dalam berusaha, serta pengalaman yang sudah lama dijalankan sejak usaha keluarga dirintis. Nah, selain itu, lokasi usaha yang strategis itu juga bisa dikenal oleh masyarakat dan juga menjadi nilai tambah. Dari hasil wawancara dan analisis, dapat disimpulkan bahwa UMKM mie ayam dan bakso Mas Dul itu merupakan usaha yang memiliki dasar kewirausahaan yang kuat, terutama dalam hal ketekunan, kemampuan melihat peluang, serta konsistensi dalam menjaga kualitas produk dan kejujuran. Nah, pelajaran yang dapat kita peroleh dari sini adalah itu pentingnya membaca peluang usaha, berani mengambil risiko, serta menjaga konsistensi dalam menjalankan usaha. Selain itu, sebagai generasi muda, kita perlu untuk memanfaatkan teknologi seperti media sosial untuk mengembangkan pemasaran agar usaha menjadi lebih mudah dipasarkan dan berkembang. Mungkin hanya itu hasil wawancara dan analisis dari saya. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.